Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, serta seluruh peserta lomba yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan niat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan lomba pidato di tengah pandemi corona. Sebelum saya melanjutkan pidato saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Antonia Sae, biasa dipanggil Nia. Umur saya 16 tahun, asal sekolah SMA Negeri 2 Tasifreto Barat. Di sini saya akan membawakan pidato mengenai problematika moderasi beragama di kalangan masyarakat. Agama itu bukan di baju, agama itu ada di dalam hati, dan inti dari agama adalah kemanusiaan. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, bahwa pengertian dari moderasi adalah keseimbangan, di mana tidak ada kelebihan ataupun kekurangan. Namun, kenapa pada masa sekarang ini keragaman agama di dalam negeri sering dijadikan sebagai ajang pembanding di setiap topik perdebatan? Hadirin sekalian, bukan tanpa alasan saya mengangkat judul pidato saya, Problematika Moderasi Beragama di Kalangan Masyarakat. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan bahwa perbedaan kepercayaan bukanlah hal yang pantas dijadikan sebagai faktor pertikaian antar masyarakat. Seringkali saya mendengar atau melihat di televisi sekelompok orang atau masyarakat yang berbeda kepercayaan saling mencemooh, menjatuhkan, bahkan tidak jarang sering terjadi pertikaian hanya karena perbedaan kepercayaan. Hadirin sekalian, permasalahan tentang perbedaan kepercayaan atau keragaman agama yang ada di dalam maupun di luar negeri tidak seharusnya dijadikan sebagai topik perdebatan hanya untuk mendapat sorotan publik. Alangkah baiknya jika perdebatan tersebut dapat menemukan solusi untuk mengatasi keseimbangan ragam agama tanpa ada yang memihak salah satunya. Namun jika tidak, entah disadari atau tidak, adu argumen mengenai perbedaan keyakinan dapat menyebabkan bentrokan antar umat berbeda agama. Jujur, saya merasa sedih dan kecewa. Bukannya mencari solusi untuk mengatasi problem tersebut, orang-orang justru berlomba-lomba saling menjatuhkan. Fitnah, cacian, dan hinaan seolah menjadi santapan wajib harian. Bahkan tidak jarang pula banyak media menerbitkan artikel mengenai percekcokan antar umat berbeda agama, hingga pelemparan bom bunuh diri di setiap rumah ibadat yang mengakibatkan tidak sedikit korban jiwa pun sering dimuat. Jika permasalahan tersebut dibiarkan terjadi terus-menerus tanpa adanya perhatian khusus dari pemerintah setempat, maka tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut dapat memicu perpecahan dalam kalangan masyarakat. Hadirin sekalian, kembali lagi ke isi pembuka pidato saya, bahwa moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama yang kita anut tanpa ada kelebihan maupun kekurangan. Tapi sepertinya istilah moderasi beragama tidak berlaku bagi masyarakat yang lebih mementingkan kedudukan dan mengedepankan rasa gengsi dan ego mereka. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Pasal 29, ditegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya itu. Namun, karena rasa gengsi dan ego tersebut membuat mereka seolah-olah adalah orang yang paling benar dalam menganut kepercayaan, sehingga persepsi tersebut menimbulkan persaingan antar umat berbeda agama. Hadirin sekalian, konflik antar agama terjadi karena perbedaan keyakinan dan ego manusia yang menjadi-jadi.
Miris sekali, nyatanya di Indonesia perselisihan keberagaman agama sudah sering terjadi dari tahun ke tahun. Banyak kasus yang muncul dari setiap daerah. Ironisnya, hampir semua konflik agama berawal dari argumen sepele. Beberapa konflik atau problematika perselisihan agama terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya konflik antar umat beragama di Aceh, konflik Poso, konflik Tanjung Balai, konflik Sampang, dan konflik Papua. Padahal kita sendiri tahu bahwa Indonesia memiliki 6 agama resmi, yakni agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Hadirin sekalian, di sini saya hanya ingin menekankan bahwa tidak seharusnya kita menjadikan fakta keberagaman agama tersebut sebagai faktor pertikaian antar umat beragama, karena semuanya memiliki keselarasan dan tujuan yang sama, yaitu kebaikan. Tentu dalam agama tidak diajarkan kepada umatnya untuk saling bertikai dengan penganut agama lainnya. Apalagi hakikat agama sejatinya bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan manusia lainnya. Jika boleh mengutip istilah dalam agama Islam yang berbunyi hablum minallah dan hablum minanas, yang artinya dalam umat beragama hendaknya manusia tidak hanya menjaga hubungan baik dengan Tuhannya, tetapi wajib menjaga hubungan baik manusia dengan manusia lainnya. Hadirin sekalian, seperti kata pepatah, bahwa tidak penting apa agama Anda, kalau Anda bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang-orang tidak akan mempersoalkan agamamu. Oleh karena itu, menuju ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76 tahun dan hari ulang tahun Kementerian Agama Kabupaten Belu yang ke-52 ini, saya mengajak Anda sekalian untuk menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi dan membangun rasa persatuan dan kesatuan tanpa mempersoalkan perbedaan atau keragaman yang ada di dalam maupun di luar negeri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai manusia yang kurang sempurna memohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan dan menyinggung hadirin sekalian. Atas perhatian saya ucapkan limpah terima kasih. Salam literasi.